Oke, sudah bisa dilihat? Iya, sudah. Oke, eh, selamat malam adik-adik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Jadi, seperti apa yang sudah disampaikan pengarahan tadi oleh Bapak Dekan, bahwa hari ini eh, kami dari Gugus Jurnal dan Publikasi itu memfasilitasi atau memberikan informasi kepada adik-adik semester 7 yang akan naik ke semester 8 untuk mempersiapkan dirinya melakukan publikasi artikelnya karena artikel itu adalah salah satu syarat wajib untuk mahasiswa bisa di yudisium. Jadi kami akan memberikan sosialisasi dan kami harap adik-adik mahasiswa mendengarkan dengan baik sehingga kedepannya proses publikasi artikelnya dapat berlangsung dengan lancar seperti itu. Jadi perkenalkan saya Wahyu Swela Antara selaku sekretaris dari Gugus Jurnal dan Publikasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, semoga waktu yang diberikan oleh moderator itu cukup ya karena memang pembahasan kita malam ini cukup banyak dan semoga saya bisa mempercepat dan adik-adik juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, saya mulai dari sedikit pengantar gitu ya. Jadi ada banyak tantangan bagi adik-adik mahasiswa di semester akhir gitu ya, bahwa di semester akhir itu ada banyak sekali tuntutan, mungkin bisa disebut tantangan. Ketika sudah semester akhir, adik-adik harus menyelesaikan tugas akhirnya berupa skripsi dan selain itu adik-adik juga harus melengkapi berbagai persyaratan mulai dari eh, menyelesaikan skripsinya, kemudian menyelesaikan HKI-nya dan salah satunya adalah artikel ilmiah harus terpublikasikan. Belum lagi memikirkan hal-hal yang lain seperti jika sudah tamat nanti mau kerja di mana dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir tentu akan menjadi salah satu gangguan psikologis dari adik-adik mahasiswa gitu ya. Nah, maka dari itu supaya adik-adik tidak stres, adik-adik mahasiswa eh, caranya adalah seperti apa? Kita harus mengatur strategi agar kita bisa lulus tepat waktu, tetapi istilahnya kita tidak sistem kebut semalam, sistem kebut seminggu atau sistem kebut sebulan gitu ya. Maka dari itu, karena banyaknya persyaratan yang harus adik-adik lengkapi sebelum adik-adik bisa ujian, sebelum adik-adik bisa yudisium, dan bahkan di wisuda, maka dari itu, saya pikir adik-adik harus punya strategi yang matang. Salah satunya yang bisa dibuatkan strateginya adalah bagaimana kita bisa terbit artikelnya tanpa perlu kejar-kejaran. Karena sesuai dengan pengalaman sebelumnya, banyak sekali mahasiswa yang belum bisa daftar yudisium karena artikelnya belum terbit. Kenapa artikelnya belum terbit? Apakah itu salah mahasiswanya? Apakah itu salah dosennya? Apakah itu salah pengelolanya? Nah, itu adalah salah strateginya gitu ya. Karena dia upload artikel setelah dia selesai ujian. Nah, ya, maka dari itu hari ini saya akan berikan sedikit gambaran gimana sih caranya supaya mahasiswa tidak berkejar-kejaran dengan publikasi artikelnya. Nah, mungkin nanti untuk HKI akan dijelaskan oleh gugus lain, untuk strategi yang lain juga akan dijelaskan oleh pihak yang lain. Untuk hari ini khusus strategi agar artikelnya bisa terpublikasi dan eh, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pertama akan saya mulai adik-adik. Jadi kenapa sih adik-adik harus publikasi artikelnya gitu ya? Nah, ada dua dasar kebijakan yang menjadi pedoman di Fakultas Ilmu Pendidikan kenapa mahasiswa wajib mempublikasikan artikelnya gitu ya. Yang pertama itu sudah dimulai dari tahun 2020. Ada edaran dari dekan yang mewajibkan kepada mahasiswa untuk
mempublikasikan hasil penelitian skripsinya pada jurnal ilmiah terakreditasi SITA sebagai syarat yudisium. Nah, buktinya ini adalah berupa URL atau linknya, gitu ya. Jadi itu sudah dimulai dari tahun 2020, bukan baru-baru ini, sudah 5 tahun ada edaran seperti itu. Tentu dasarnya adalah setiap hasil penelitian itu wajib dipublikasikan adik-adik sebagai kewajiban seorang peneliti. Dia harus mempublikasikan hasil penelitiannya di forum akademik atau forum ilmiah. Kemudian yang kedua, di tahun 2025 ini, jadi ada kebijakan dari Rektor Undiksa yang mewajibkan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan artikel hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terakreditasi sebelum menyelesaikan studinya di Undiksa. Nah, jadi kedua kebijakan ini eh, saling menguatkan, sehingga inilah yang menjadi landasan bahwa adik-adik harus mempublikasikan artikelnya sebelum adik-adik menyelesaikan studi di Uniksa. Dan kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu digunakan sebagai syarat yudisium dengan bukti URL. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, jadi kami di Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini adalah gugus jurnal dan publikasi, itu sudah menyiapkan 20 jurnal adik-adik untuk eh, menampung artikel adik-adik. Jadi adik-adik sebenarnya tidak perlu khawatir artikel saya diterbitkan di mana gitu. Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sudah ada 20 jurnal. Nah, nanti adik-adik bisa terbitkan di sini. Apakah boleh di luar 20 jurnal ini? Boleh. Nah, tetapi eh, ketika adik-adik menerbitkan di 20 jurnal ini, maka adik koordinasinya nanti langsung dengan gugus jurnal dan publikasi. Sehingga alur yang kami sampaikan ini bisa adik-adik ikuti. Seperti itu. Jadi kami sudah menyiapkan 20 jurnal sebagai media atau tempat adik-adik mempublikasikan artikel hasil penelitiannya. Jadi tidak perlu khawatir nanti diterbitkan di jurnal mana gitu ya. Nah, maka dari itu, hari ini yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai mekanisme publikasi artikel bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi ada beberapa langkah, serangkaian langkah adik-adik untuk mempublikasikan artikelnya. Jadi proses publikasi artikel itu bukanlah proses sekejap mata gitu. Sekarang adik-adik submit dan sekarang adik-adik dapat linknya. Bukan seperti itu. Jadi adik-adik harus melewati serangkaian proses untuk artikel adik bisa diterbitkan. Nah, kalau secara normal gitu ya, di jurnal yang kami kelola, kemudian bukan pada mahasiswa, mungkin prosesnya bisa 1 sampai 3 bulan untuk artikel dari pertama kali submit hingga terbit gitu ya. Tetapi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, kami percepat. Kami percepat sehingga bisa kurang dari 1 bulan berproses di sistem jurnalnya, adik-adik sudah bisa mendapatkan URL untuk persyaratan yudisium. Nah, seperti apa mekanismenya? Yang pertama yang harus adik-adik lakukan itu adalah mengisi form rekomendasi jurnal. Nanti linknya akan saya bagikan. Jadi langkah pertama yang harus adik-adik lakukan itu adalah menuliskan judul artikelnya, kemudian nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 pada form yang ada. Nah, setelah adik-adik menuliskan itu, nanti kami dari pihak gugus jurnal dan publikasi itu akan memberikan rekomendasi jurnal paling lambat 2 kali 24 jam. Jadi paling lambat 2 hari setelah adik-adik mengisi form, itu adik-adik sudah mendapatkan eh, rekomendasi jurnal tujuan adik-adik. Nah, setelah adik-adik mendapatkan rekomendasi, silahkan adik-adik langsung menuju ke website jurnal, kemudian download template
jurnalnya, kemudian sesuaikan artikelnya, dan silahkan submit di jurnal yang sudah direkomendasikan. Nah, setelah adik-adik submit artikelnya, silahkan langkah yang kedua itu adalah adik-adik mengkonfirmasi pada form yang sama gitu ya. Ketika adik-adik sudah melakukan submission. Jadi ketika sudah submit, silahkan dikonfirmasi. Apa yang dikonfirmasi? Silahkan tuliskan nomor ID artikel pada kolom yang sudah tersedia. Nanti ada kolom ID artikel. Jadi ketika adik-adik sudah submit, silahkan tuliskan ID artikelnya di kolom yang ada. Nah, setelah apa tujuannya konfirmasi? Agar kami bisa memproses lebih cepat artikel yang sudah adik-adik submit. Jadi akan kami cek ID-nya. Oh, ID ini adalah mahasiswa. Sehingga prosesnya akan berbeda dengan artikel yang reguler seperti itu. Jadi penting sekali, mohon diperhatikan setelah mendapatkan rekomendasi dan sudah submit, silahkan dikonfirmasi kembali dengan menuliskan nomor ID artikelnya. Lanjut, langkah yang ketiga itu adalah proses review oleh tim reviewer. Jadi artikel adik-adik yang sudah masuk di sistem jurnal itu akan direview substansinya oleh tim reviewer sebanyak 3 orang. Jadi akan ada 3 orang tim reviewer. Nah, reviewer ini adalah bisa bermacam-macam orangnya tergantung dari penelitian atau artikel adik-adik. Bisa dosen VIP, bisa dosen di luar VIP, atau bahkan dosen di luar Utiksa. Jadi adik-adik tidak perlu mengkonfirmasi atau menghubungi tim pengelolanya. Nah, ini yang penting adik-adik. Silakan nanti prosesnya ini adalah berlangsung kurang lebih dalam 1 minggu untuk mahasiswa. Jadi kalau belum 1 minggu, nah, silakan adik-adik tunggu saja. Tunggu saja hasil reviewnya tanpa perlu adik-adik mengkonfirmasi atau menghubungi tim. Walaupun adik-adik tahu misalnya di sistem kelihatan fotonya Pak Dekan gitu misalnya. Nah, walaupun adik-adik tahu kontaknya Pak Dekan, nah, jadi adik-adik tidak perlu menghubungi Pak Dekan karena kan tentunya yang direview artikelnya itu bukan hanya artikel adik-adik. Jadi ada banyak sekali artikel yang direview oleh tim. Tapi kami pasti mengusahakan bahwa artikel mahasiswa itu eh, proses reviewnya kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Sehingga adik-adik mohon bersabar menunggu sampai proses reviewnya selesai. Nah, ketika lanjut ke tahap selanjutnya, setelah proses review selesai, itu nanti adik-adik akan mendapatkan notifikasi melalui email dari akun yang didaftarkan, atau adik-adik bisa cek sendiri di sistem e-jurnalnya. Nanti di sana akan kelihatan hasil review yang sudah selesai. Jadi akan ada 3 file di sistem adik-adik. Nah, itu semua di-download. Nah, dilihat hasil reviewnya, dilihat komentar-komentarnya. Nah, kemudian silahkan adik-adik mahasiswa melakukan revisi dengan baik, sesuai dengan masukan dari reviewer. Jadi ada 3 file, ada 3 komentar di sana. Silahkan adik-adik eh, perbaiki artikelnya sesuai dengan masukan itu. Oh, dari reviewer pertama apa masukannya, kedua apa masukannya, itu silahkan nanti dihimpun dalam satu file revisi. Jadi adik-adik tidak perlu mengupload 3 file revisi. Jadi uploadnya satu saja berdasarkan komentar dari 3 reviewer tadi. Seperti itu. Nah, proses revisi ini diharapkan adik-adik tidak lebih dari 1 minggu. Kalau adik-adik mau cepat, karena
Semakin cepat adik-adik merevisi, nah semakin cepat kami proses ke tahap berikutnya. Jadi kami harapkan tidak lebih dari 1 minggu. Karena reviewernya saja bekerja maksimal 1 minggu, nah kami juga minta mahasiswa merevisinya juga tidak lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian setelah adik-adik selesai revisi, silakan diupload file revisinya pada sistem e-jurnal. Nah, kemudian editor akan mengecek perbaikan yang adik-adik lakukan. Sudah sesuai nggak sama komentar reviewernya? Sudah benar nggak diperbaiki gitu? Apa di-upload ulang? Nah, apabila masih perlu perbaikan, maka artikel akan dikembalikan lagi ke mahasiswa. Akan dikomentari lagi oleh editornya, oleh tim pengelolanya. Oh, ini yang perlu diperbaiki, ini masih belum diperbaiki. Gitu. Sehingga harapan saya adik-adik merevisi dengan baik, dengan serius, gitu, sesuai dengan komentar reviewernya. Jangan sampai artikel adik dikembalikan lagi, karena nanti proses lagi 1 minggu. Nah, kan akan lama. Makanya kalau bisa 1 kali jalan, semua sudah diperbaiki, nah pasti artikelnya nanti akan dinyatakan layak. Setelah artikel dinyatakan layak, maka artikel akan dinyatakan accepted, akan dinyatakan diterima oleh tim pengelola jurnal. Nah, notifikasinya juga akan nanti dikirimkan melalui email. Akan disampaikan bahwa artikelnya telah diterima. Setelah artikel diterima, nanti mahasiswa wajib menyelesaikan proses pembayaran melalui Priva, melalui Smart Payment Uniksa. Nah, setelah itu melakukan konfirmasi pembayaran kepada admin jurnal. Nanti juga akan disampaikan nomor HP-nya dari admin jurnal. Nah, setelah adik-adik menyelesaikan proses administrasi, adik-adik juga bisa cek Turnitin. Nah, cek Turnitinnya itu dilakukan oleh tim dari Gugus Jurnal. Jadi bukan adik-adik mengecek sendiri Turnitinnya, tapi akan dicek oleh tim dari Gugus Jurnal. Adik-adik hanya tinggal download hasil cek Turnitinnya pada link yang sudah disediakan. Nanti dicek di sana ada folder gitu ya di Google Drive ada folder kapan adik-adik rentangan kapan adik-adik eh, di accepted. Nah, maka di sana bisa di-download filenya. Nah, kemudian apabila persentase similarity-nya di atas 20%, maka adik-adik wajib melakukan revisi atau melakukan parafrase terhadap artikelnya. Kemudian disubmit kembali di jurnal sebagai revisian, seperti saat mengupload revisian. Nah, tetapi kalau sudah di bawah 20%, adik-adik tidak perlu lagi. Nah, maka adik-adik langsung terjemahkan artikel ke dalam bahasa Inggris. Baru disubmit lagi di eh, bagian revisian seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah, ketika adik-adik sudah menyelesaikan seluruh proses baik itu substansi dan juga administrasi, pembayaran sudah, kemudian sudah Turnitin, sudah translate. Nah, nanti adik-adik akan bisa melihat URL yang sudah diterbitkan di link yang sudah disediakan. Nah, URL itu dapat dilihat pada spreadsheet dan spreadsheet ini diupdate seminggu sekali, yaitu pada hari Senin. Nah, misalnya adik-adik eh, sudah menyelesaikan semuanya hari Selasa. Nah, maka nanti update-nya bisa adik dapatkan hari Senin gitu. Jadi silakan prosesnya itu dipercepat. Begitu juga hasil Turnitin itu akan diupdate setiap hari Senin. Oke, itu proses
mekanisme yang harus dilalui mahasiswa sampai artikelnya terbit dan mendapatkan URL. Nah, mungkin ini bisa dicatat gitu ya adik-adik ya, link-link penting untuk mahasiswa FIP. Jadi ada link e-jurnal Undiksanya, kemudian nanti ada helpdesk-nya yang bisa dihubungi untuk bertanya sesuatu berkaitan dengan publikasi gitu ya. Kemudian ada link grup artikel mahasiswa, kemudian link permohonan rekomendasi, ada juga link nanti Turnitin, dan ada link URL artikel mahasiswa. Nah, mungkin linknya nanti sudah dijadikan deskripsi pada grup artikel mahasiswa. Nanti adik-adik bisa disimpan linknya jika memerlukan link-link penting terkait dengan publikasi mahasiswa, itu adik-adik bisa diakses pada link yang sudah kami sediakan. Nah, selanjutnya saya akan mungkin menyampaikan beberapa pertanyaan yang banyak masuk itu berkaitan dengan publikasi ilmiah mahasiswa FIP. Nah, ini saya dapatkan dari Google Form yang kemarin sudah disebar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya himpun pertanyaan-pertanyaan yang sama sehingga pertanyaan yang saya jawab hari ini itu merupakan gabungan dari pertanyaan yang sudah masuk. Nah, pertanyaan pertama, berapa lama estimasi waktu artikel yang telah disubmit bisa direview? Dan apakah setelah mendapatkan review dan revisi, kemungkinan besar langsung publish atau akan ada revisi selanjutnya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab tadi saat saya menjelaskan mekanisme. Jadi, berapa lama estimasi waktu artikel yang telah submit? Nah, itu bisa kurang dari 1 bulan. Saya yakinkan itu, tapi apabila adik-adik bisa merevisi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, maksimal waktu revisinya adalah dalam 1 minggu, gitu ya. Dan apakah setelah mendapatkan review dan revisi, kemungkinan besar langsung publish atau akan ada revisi selanjutnya? Nah, ini jawabannya bisa saja, tergantung bagaimana kualitas revisi yang sudah adik-adik lakukan. Maka dari itu saya sarankan adik-adik merevisi dengan baik. Ikuti semua komentar dari reviewernya. Jadi ada 3 reviewer yang memberikan komentar. Pasti komentarnya akan berbeda, menyoroti hal-hal yang berbeda. Silahkan semua diikuti. Ketika semua sudah diikuti, saya yakin artikelnya akan langsung diterima dan disiapkan untuk publish. Nah, seperti yang saya sampaikan, setelah artikel dinyatakan diterima, masih ada proses yang harus adik-adik lalui, seperti pembayaran, cek Turnitin, kemudian translate, sampai artikel itu dapat dinyatakan, sampai URL artikel itu diterbitkan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketika submit artikel harus mencantumkan nama dosen pembimbing 1 dan 2? Dan apakah nama kita yang berada paling pertama? Jawabannya ya. Jadi ketika submit artikel, silakan pastikan bahwa eh, nama dosen pembimbing 1 dan 2-nya dicantumkan. Dan sebagai penulis pertama itu adalah mahasiswa. Nah, nanti juga akan kami yang sesuaikan adik-adik. Ada beberapa nama dosen mungkin akan kami sesuaikan apabila dalam satu terbitan nama dosennya muncul 2 kali, itu nanti kami yang akan menyesuaikan. Tapi dari adik-adik mahasiswa, untuk proses submitnya tetap dituliskan semua pembimbingnya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti dalam proses penerbitan, nanti kami yang akan menyesuaikan sesuai dengan aturan. Apakah dosen ini boleh dipublikasikan di jurnal ini atau tidak. Nanti kami yang akan menyesuaikan. Adik-adik mahasiswa tetap pada menuliskan kedua nama pembimbingnya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang paling sering ditanyakan, kapan sebaiknya saya mulai mempersiapkan dan submit artikel?
agar saya bisa mendapatkan URL tepat waktu untuk mendaftar yudisium. Ya, untuk waktu adik-adik submit itu sebaiknya ketika hasil dari skripsi adik-adik sudah disetujui oleh pembimbing. Nah, jadi ketika adik-adik sudah mendapatkan data, alangkah baiknya data itu dikonsultasikan dulu dengan pembimbing sebelum adik-adik eh, menyusun bab 4 dan bab 5 skripsinya. Jadi datanya dulu yang dikonsultasikan. Apakah datanya sudah cukup atau memang perlu data tambahan seperti itu. Nah, ketika pembimbing mengatakan datanya sudah cukup, saran saya silahkan disusun artikelnya dulu. Susun artikelnya sehingga adik-adik sudah selesai artikel langsung berproses di sistem jurnal. Nanti sehingga akan istilahnya berbarengan nanti adik-adik berproses di sistem jurnal dan adik-adik berproses bimbingan bab 4 dan bab 5 skripsi. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Nah, pada akhirnya nanti ketika skripsinya ACC, harapannya jurnalnya juga sudah accepted. Nah, seperti itu. Jadi memang adik-adik harus bekerja lebih keras, tetapi itu nanti akan mempermudah adik-adik saat mendaftar yudisium, saat mendaftar wisuda. Jadi silahkan dikerjakan berbarengan artikelnya dan juga skripsinya gitu. Jadi jangan lagi menunggu. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak mahasiswa yang menunggu ujian skripsi dulu, baru proses artikel. Nah, itu menurut saya strategi yang kurang tepat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada proses yang panjang yang harus dilalui adik-adik. Nah, jangan sampai itu yang membuat artikelnya belum terbit, tapi masa pendaftaran yudisium sudah berakhir. Nah, saya pikir adik-adik yang hadir hari ini sudah sebagian besar menyelesaikan proses pengumpulan data dan analisis data. Saran saya silahkan, walaupun bab 4, bab 5-nya belum selesai, belum ujian skripsi, gitu. Adik-adik sudah bisa mulai memproses artikelnya dari malam ini. Sehingga di akhir Februari, harapannya artikelnya sudah bisa terbit. Sehingga adik-adik bisa mendaftar untuk yudisium di periode Februari atau periode Maret, awal Maret. Seperti itu. Sehingga bisa masuk ke wisuda Maret. Nah, itu harapan saya. Jadi kalau memang sudah siap datanya, silahkan besok bimbingan dengan pembimbing untuk datanya dan langsung dikerjakan artikelnya. Bahkan besok submit gitu. Saya yakin tidak akan eh, tertinggal kalau strateginya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah berapa biaya publikasi artikel untuk mahasiswa? Nah, jadi banyak yang chat saya, Pak, saya lihat di jurnal yang Bapak rekomendasikan biayanya 2 juta. Apa mahasiswa juga bayar segitu? Jawabannya tidak. Jadi khusus untuk mahasiswa semester S1 gitu ya, itu biayanya adalah 400.000. Baik itu jurnalnya Sinta 2, Sinta 3, jadi dia 400.000. Jadi tidak perlu khawatir karena biayanya berbeda dengan penulis yang umum. Kalau umum memang 2 juta, tapi untuk mahasiswa S1 VIP itu diberikan kebijakan oleh lembaga itu sebesar 400.000 rupiah.